Shalom teman-teman, apa kabar? Kita ketemu lagi nih di ibadah gabungan Komisi Remaja dan Pemuda GKI Camat. Nah, untuk tema ibadah kita pada minggu hari ini, kita akan bahas mengenai mengelola konflik yang akan dibawakan oleh Pendeta Ones Dani. Sebelum kita masuki ke rangkaian ibadah kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ibadah hari ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Teman-teman, tanpa kita sadari, terkadang kita menyakiti hati orang-orang di sekitar kita, baik orang tua, saudara, bahkan teman-teman kita. Maka dari itu, marilah kita datang kepada Tuhan dan membawa permohonan atas pengampunan dosa-dosa kita yang tentunya menyakiti hatinya juga. Teman-teman dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan membawa dosa-dosa kami. Kami memang banyak celah. Kami telah menyakiti hati-Mu maupun hati orang-orang di sekitar kami. Maka dari itu, ampuni kami ya Tuhan. Bantu kami lepas dari segala dosa-dosa yang kami perbuat. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu pengakuan dosa yang terambil dari KJ 467, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Teman-teman, setelah kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapannya, marilah kita
berdamai dengan orang-orang di sekitar kita dengan cara memberikan salam damai dengan bentuk seperti ini atau seperti ini. Salam damai teman-teman. Teman-teman, kita sudah sampai pada inti dari ibadah kita pada pagi hari ini, yaitu pembawaan firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Onesdani. Maka dari itu, marilah kita datang dan bersujud di hadiratnya dengan menyanyikan lagu Aku Datang dan Ku Bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Tak ku buka mata hatiku dan suruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Allah yang telah menyertai kami, membimbing dan menguatkan kami, khususnya sebagai kaum muda. Tuhan yang memberikan kehidupan sukacita, damai sejahtera, dan juga tuntunan di masa-masa muda. Kami bersyukur atas semuanya itu ya Tuhan. Pada saat ini kami rindu mendengarkan sapaan firman-Mu. Melalui Kisah Para Rasul kami akan belajar kebenaran firman Tuhan untuk kami hayati dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, baik sebagai pribadi maupun di tengah komunitas jemaat dan juga keluarga maupun di masyarakat. Pimpinlah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, agar firman Tuhan dapat dinyatakan seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa. Kami siap mendengarkannya dan melakukannya dengan penuh sukacita dan tanggung jawab. Dalam nama Yesus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat,
supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Semoga sukacita senantiasa, senang bisa berjumpa walaupun dalam persekutuan online daring pada hari ini. Dan saat ini saya berada di Salatiga. Semoga saudara-saudara di Bekasi dalam keadaan sehat dan selalu hidup dalam pimpinan Tuhan. Saudara-saudara, tema renungan kita atau khotbah kita pada hari ini mengelola konflik. Mudah-mudahan situasi ini juga memberikan ide bagi kita. Situasi sekarang ini memberikan gagasan bagi kita untuk bagaimana hidup kita ini yang tidak lepas dari konflik. Hampir semua manusia pasti hidupnya pernah mengalami, berjumpa, menyaksikan, dan mungkin juga menjadi pelaku konflik di dalam kehidupan, baik bersama teman, saudara, di sekolah, di rumah, bahkan kadang-kadang di gereja. Nah, saudara-saudara, sebetulnya apa itu konflik itu? Ya, kalau dalam pemahaman secara umum, saudara-saudara nanti bisa cek juga di internet, itu banyak sekali pemahaman tentang konflik, buku-buku yang membahas tentang konflik ya. Paling tidak menurut Daniel Webster, ini kutipan yang seringkali dipakai. Konflik yang bahasa Latinnya configere, berarti bisa diartikan dalam pengertian Indonesia suatu perkelahian atau saling memukul, peperangan atau perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antar beberapa pihak misalnya. Dan ini dikutip oleh Pruitt dan Rubin di tahun 2009. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara-saudara, yang disusun oleh Purwa Darminta, konflik berarti pertentangan atau percekcokan. Menurut Lutan, konflik adalah keadaan yang ditimbulkan oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan. Saudara-saudara, ada lagi yang mengatakan bahwa konflik adalah persepsi perbedaan kepentingan. Nah, jadi saudara, kalau kita berbicara konflik, maka ini merupakan aspek yang sangat luas, yang sangat lebar sekali, panjang, dalam, dan seterusnya saudara, tidak akan habis dalam satu malam. Karena di dalam konflik itu, dalam teori-teori dan pemahaman-pemahaman yang sudah ada berkembang selama ini, dia akan terkait dengan apa itu isu konflik, faktor-faktor penyebabnya, akibat konflik, ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dirugikan, ataupun mungkin saudara pernah mendengar yang disebut dengan strategi dalam konflik itu. Nah, saudara, ada yang mengatakan misalnya ada strategi contending, ya, bertanding. Jadi dalam kondisi ini, dalam penyelesaian konfliknya, salah satu pihak itu harus menang, yang lain pasti kalah. Ada yang punya strategi yielding, saudara. Itu mengalah, tapi menciptakan solusi yang sebetulnya tidak terlalu ideal, saudara, tidak berkualitas tinggi. Lalu ada yang disebut dengan problem solving, ya. Mencari alternatif penyelesaian masalah dan membuat para pihak yang berkonflik itu merasa puas.
Nah, saudara-saudara, ada lagi yang disebut dengan withdrawing, yaitu menarik diri dan meninggalkan konflik. Lalu ada yang mengatakan lagi inaction, itu berdiam diri. Jadi nggak berpikir apa-apa, nggak bersikap apa-apa, saudara. Nah, di dalam konflik juga misalnya kita bisa berbicara atau menganalisis berdasarkan sikap, perilaku, dan juga konteks yang disebut SPK ya. Nanti kita berbicara juga soal eskalasi, deeskalasi atau common ground-nya apa, dan macam-macam saudara. Jadi kalau sudah berbicara konflik atau lagi manajemen konflik, dan di sini tema kita kalau berbicara mengenai bagaimana mengelola konflik, saudara, banyak hal yang bisa kita renungkan di dalamnya agar kita bisa berhati-hati, bijaksana dalam menyelesaikan konflik yang ada. Nah, bagaimana bacaan kita tadi, saudara, kita lihat dari sisi penyelesaian konflik. Ya. Ini jelas sekali kalau kita lihat di sini penyebab konfliknya ada, ya. Lalu sikapnya ada, lalu siapa atau aktornya di dalamnya ada, lalu bagaimana penyelesaiannya juga ada. Bagaimana kepemimpinan di dalamnya ada, saudara-saudara. Kaya sekali bacaan kita pada saat ini. Dan yang paling mendasar kita lihat di dalamnya pada ayat kedua di sini, atau ayat pertama, saudara-saudara, sudah terlihat di situ. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut. Nah, berarti ini mulai ada sesuatu kalau sudah bersungut-sungut ini. Di mana sungut-sungut itu? Terhadap apa itu? Terhadap siapa? Orang-orang Yahudi. Siapa yang bersungut-sungut? Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Ini dua komunitas yang berbeda, saudara. Ada orang Yahudi, ada orang Ibrani. Tapi ada orang-orang Yahudi berbahasa Yunani. Ya. Nah, kenapa mereka bersungut-sungut? Penyebabnya adalah pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari, dalam diakonia. Rupanya terjadi tanda petik ketidakadilan di sini ya. Atau bahkan diabaikan, tidak diperhatikan, saudara. Nah, karena itu, saudara, karena orang sudah mulai banyak bersungut-sungut dan ada yang tidak dilayani, maka ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul. Jadi murid-murid pada waktu itu bukan hanya 12 tapi juga banyak murid ya, ada yang lainnya. Dan dengan terbuka disampaikan, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, ini kita lihat cara penyelesaiannya. Pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat. Jadi baik saja tidak cukup, harus penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Untuk tugas apa? Untuk tugas melayani janda-janda tadi, agar yang tadinya bersungut-sungut ini bisa berubah, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Sudah ada pembagian tugas, saudara-saudara. Ya, sudah ada manajemen, sudah ada kepemimpinan di situ. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara, setelah rasul-rasul mengundang para murid dan menyampaikan usulan-usulan itu? Dan tentunya pasti percakapannya panjang sekali ya. Dan ini seperti ini yang kita baca. Usul itu diterima dengan baik, saudara-saudara. Dan mereka memilih berapa orang ya? Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmeas, Nikolaus ya, untuk membantu pelayanan itu. Jadi saudara-saudara, sudah ada cara-cara yang digunakan pada saat itu. Mereka kemudian dihadapkan pada para rasul, lalu rasul-rasul pun itu berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Ya. Artinya sebelum melayani, mereka didoakan, mereka diberkati. Dan yang terjadi, saudara-saudara, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Imam ini yang tadinya bukan imam
orang Kristen, bukan imam pengikut Kristus ya, kemudian menyerahkan diri dan percaya. Nah, saudara, dari bacaan itu saja kita bisa melihat ada masalah, ada proses penyelesaian masalah, ada cara-cara menghadapi masalahnya itu ya, lalu langkah-langkah apa yang diambil, lalu bagaimana harus menghadapinya, bagaimana komunikasinya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita mencatat juga saudara apa yang dilakukan oleh para rasul dan juga murid-murid Tuhan Yesus itu selalu dan selalu memohon pertolongan dari Tuhan. Ya. Dan akhir dari apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan para murid itu hasilnya adalah baik. Mereka semakin dipercaya, mereka semakin dicintai, mereka semakin bertambah banyak. Ini indikatornya, kalau mereka dipercaya dan dicintai, maka banyak orang tertarik ikut kesaksian mereka, jumlah mereka semakin banyak, bahkan imam-imam tadi ikut mereka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi ini bagian yang memperlihatkan bagaimana situasi konflik dihadapi dengan penuh kesabaran, kerendahan hati satu sama lainnya, saling menguatkan. Memang saudara-saudara, dalam sisi tertentu konflik itu bisa membuat banyak orang ataupun kelompok ataupun komunitas itu mengalami dampak yang negatif ya. Tetapi sebetulnya apabila konflik dapat dikelola dengan baik, maka konflik bisa membuat seseorang atau banyak orang menjadi semakin dewasa. Ada sisi positifnya. Dalam kehidupan sosial, konflik pasti menimbulkan perubahan sosial. Diharapkan tentunya perubahan sosial yang baik. Dan melalui konflik, apabila ditangani dengan baik, maka rekonsiliasi berbagai pihak itu bisa terjadi. Perdamaian berbagai pihak bisa terjadi. Dan bisa juga mempererat persatuan kelompok. Tetapi ada cara-cara, ada strategi, ada taktiknya saudara. Dan semuanya itu tidak pernah tunggal. Tidak bisa hanya contending saja. Tidak bisa hanya satu ingin menang saja. Cara itu yang dipakai, tidak. Ada juga cara lainnya. Mungkin gabungan dari problem solving, bermusyawarah, dan semua mungkin terkadang harus menerima dievaluasi siapa yang memiliki kelemahan-kelemahan. Tiap konflik tidak sama. Bacaan kita memperlihatkan akar atau sumber konfliknya tadi. Ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan mereka, yaitu ketika para janda tidak diperhatikan. Pelayanannya berarti tidak merata. Dari situ menimbulkan sungut-sungut. Nah, mungkin di tempat kita ada juga. Saya tidak tahu saudara-saudara punya konflik apa sekarang, sedang mengalami konflik apa. Syukur-syukur tidak ada konflik, syukur-syukur. Tapi kalaupun ada, ya mari kita coba lihat saudara. Sekali lagi, tiap konflik tidak sama. Oleh karena itu penyelesaiannya, menghadapinya pun pasti beda-beda. Karena itu konteksnya selalu harus diperhatikan. Kompleksitasnya, kepentingannya, dan strategi serta solusinya pasti berbeda, saudara. Konflik pribadi berbeda penyelesaiannya dengan konflik kelompok atau antar komunitas. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang terjadi bila awalnya konflik dianggap sebagai solusi, maka apabila kemudian solusi yang lain dianggap perlu untuk diketengahkan, setelah konflik berkembang tak terkendali, maka apa yang harus dilakukan? Jadi begini maksudnya, kalau ada satu masalah, lalu cara penyelesaiannya dengan konflik, saudara, dan kadang-kadang konflik itu tidak bisa dikendalikan, maka harus ada intervensi, harus ada cara lain. Nah, saat itulah hadir apa yang disebut dengan resolusi konflik. Jadi dia lebih daripada manajemen konflik. Resolusi konflik, pendekatan dengan menggunakan cara-cara yang demokratis, konstruktif dalam menyelesaikan konflik, dan memperhatikan semua kepentingan semua pihak. Ya, jadi berpikir juga bagaimana penyelesaian, pendampingan setelah konflik, saudara. Kadang-kadang orang setelah konflik tidak dipikirkan, tidak didampingi. Ya.
Setelah konflik itu kadang-kadang kita tetap membutuhkan pendampingan. Nah, resolusi konflik pada kesempatan tertentu tentunya memberikan kepada banyak pihak yang berkonflik, saudara, dan bisa juga melibatkan pihak ketiga untuk penyelesaiannya. Sehingga untuk melimitasi atau membatasi konflik beserta eksesnya, saudara, itu sesuatu yang membutuhkan bantuan dukungan pihak lain. Karena itu tidak mudah. Nah, oleh karena itu semua pihak yang bertikai harus merendahkan hati, sehingga ketika ada yang berniat untuk membantu, maka konflik itu diharapkan bisa selesai atau bisa tuntas, bisa beres, saudara, dan bisa kembali berdamai. Oleh karenanya, saudara, yang disebut dengan penengah itu selalu ada, atau bahasa kerennya mediator, ya. Dalam konflik itu selalu ada yang disebut sebagai mediator. Nah, tugas sebagai mediator itu tidak mudah, karena harus mendengarkan kiri dan kanan, memahami semuanya. Ada pelatihan soal itu, saudara, ya. Lalu apa itu penentu atau yang disebutnya arbitrator? Apa itu pemutus? Judikator. Jadi dalam menyelesaikan satu konflik yang besar itu, saudara, ada pihak-pihak tertentu yang dilibatkan. Nah, kalau kita pakai pemahaman itu, maka di sini kita lihat juga ada yang berperan sebagai mediator, ada yang berperan untuk bertugas secara khusus untuk mendoakan, dan juga ada yang memimpin. Ternyata, saudara, ada yang diutus untuk menyelesaikan persoalan tadi, ya, beberapa orang tadi, Stefanus dan teman-teman tadi, ya. Jadi ini cara-caranya. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi berbicara soal pengelolaan konflik atau manajemen konflik atau resolusi konflik itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Mudah-mudahan dengan renungan pada saat ini kita bisa membuka hati kita untuk sadar bahwa dan terus mengingat bahwa sekecil apapun konflik yang terjadi dalam hidup kita, itu pasti memberikan ekses yang bisa saja negatif. Namun apabila dikelola dengan baik, apabila diselesaikan dengan baik, konflik itu akan memberikan sesuatu juga yang positif bagi kehidupan pribadi dan kelompok. Oleh karena itu, saudara, setiap komunitas hendaknya sadar dan selalu ingat bahwa kita tidak pernah lepas dari masalah. Tetapi bagaimana memanfaatkan masalah yang muncul sebagai kesempatan untuk bertumbuh bersama, di situ butuh keahlian, di situ butuh ketekunan kita berlatih untuk terus juga menghadapi bersama-sama. Dan khususnya ketika saudara sebagai pemimpin misalnya, juga harus berani mengambil resiko dan berani membuka hati untuk bersama-sama melibatkan banyak orang, misalnya jika masalahnya besar dan rumit, melibatkan orang lain gitu ya, yang dipercaya untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Bagi seorang pemimpin, menghadapi konflik itu adalah hal yang biasa. Kita pun sebagai orang yang dipimpin ketika menghadapi yang sedang konflik atau mengalami konflik, itu juga yang biasa. Tetapi yang benar-benar luar biasa adalah ketika kita hadir, baik itu sebagai pemimpin atau yang dipimpin, manakala menghadapi konflik adalah sikap kita terhadap konflik itu sendiri. Yang pertama, apakah kita menjadi penyebab konflik? Yang kedua, apakah kita mau untuk bersama-sama dengan semangat menyelesaikan, menghadapi konflik itu dengan baik, sehingga tuntas dengan penyelesaian dan mendatangkan kesejahteraan bagi bersama. Yang ketiga, sikap kita. Apakah kita diam saja ketika ada konflik? Yang keempat, apakah kita justru malah lari ketika ada konflik, ketika ada permasalahan? Nah, sikap-sikap ini bagi anak Tuhan penting. Ya. Kita diberikan contoh teladan oleh Tuhan Yesus ketika berhadapan dengan berbagai masalah. Tuhan Yesus tidak pernah lari. Tuhan Yesus tidak pernah menghindar. Yang ada adalah
Ketika banyak orang mencari dia, mengikuti dia, dan dia merasa capek mungkin, sudah merasa suntuk mungkin, dia pergi malamnya, retreat bersama muridnya, berdoa di bukit, dan di situ mohon kekuatan dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebagai seorang pemimpin maupun kita yang dipimpin, hal doa ini menjadi penting. Oleh karenanya dalam bacaan kita tadi, ketika diutus beberapa orang itu, orang-orang tersebut didoakan dan ditumpangkan tangan. Terakhir saudara yang kita bisa refleksikan, renungkan hal-hal apa saja yang seringkali menjadi pertimbangan sehingga tidak berani mengungkapkan perbedaan pendapat, ketidakpuasan yang terjadi dalam komunitas. Perbedaan pendapat saudara-saudara jika kita tidak ungkapkan, atau perbedaan pendapat kalau tidak disikapi dengan rendah hati, ya itu akan menjadi pusat atau sumber konflik. Perbedaan pendapat harus kita pandang sebagai sesuatu yang biasa dalam hidup kita. Tetapi kemudian bagaimana sikap kita ketika kita memiliki pendapat yang berbeda dengan orang lain? Apakah kita mau mendengarkan orang lain, ataukah kita mau belajar, ataukah bagaimana mencari solusinya terhadap perbedaan pendapat itu? Titik temunya di mana? Ya. Apakah kita hanya ingin memuaskan diri saja sementara kepentingan umum kita abaikan? Dalam sebuah jemaat, dalam komunitas, dalam kelompok besar saudara, tidak mungkin tidak ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat pasti ada. Mengelola perbedaan pendapat ini membutuhkan seni, membutuhkan keterampilan, ya. Dan oleh karena itu mungkin nanti Komisi Pemuda Remaja di sana bisa terus-menerus melakukan pelatihan-pelatihan ini. Dan ini juga baik untuk persiapan kita menghadapi dunia kerja, dunia politik, dunia di dalam masyarakat kita yang seringkali berbeda pendapat saudara. Dan saat ini juga kan banyak yang sedang berbeda pendapat. Kita lagi dihadapkan dengan demo-demo besar ini. Tentang apa itu ya? Tentang nasib-nasib para pekerja dan lain sebagainya. Hampir di semua kota. Beberapa hari yang lalu demo besar-besaran di mana-mana, termasuk di Bekasi. Ya, saya bisa menyaksikan dari internet. Dan saudara-saudara semuanya, perbedaan pendapat apabila kita ungkapkan, kita bicarakan secara rendah hati dan saling mau menerima, mencari solusi, pasti berhasil dengan baik. Tapi kalau perbedaan pendapat tidak pernah diungkapkan dan didiamkan saja, konflik itu semakin cepat besar. Bagaimana cara yang dipandang baik untuk mengungkapkan perbedaan pendapat dalam kehidupan bergereja misalnya? Bacaan kita tadi sudah memberikan contoh, sudah memberikan teladan. Semuanya diungkapkan. Kalau saya membaca ayat demi ayat tadi itu pengungkapannya pasti dengan rendah hati, dengan penuh kasih. Sehingga jawaban dari para rasul pun jawaban yang kemudian disetujui oleh semua jemaat. Ya, pasti ada proses dialogisnya, pasti ada proses debatnya, ada diskusinya. Nah, cara mengungkapkan perbedaan pendapat dalam kehidupan bergereja, bukan hanya kehidupan bergereja, tapi dalam kehidupan masyarakat luas. Yang pertama saudara-saudara, marilah kita ungkapkannya dengan santun, tidak menyinggung, menyakiti perasaan orang. Yang kedua, ungkapkan dengan jelas. Yang ketiga, selalu dengan motivasi bahwa kita ingin memperbaiki sesuatu hal yang dipandang kurang baik. Ya. Tentunya banyak cara yang lainnya. Sikap apa yang perlu dibangun untuk menerima keadaan konflik agar tetap menjadi positif bagi komunitas? Kalau bisa sih pesan saya saudara-saudara, dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan dimanapun, pendekatan konflik jangan dijadikan model untuk kita menyelesaikan masalah apabila kita tidak menguasai, kita tidak mengetahui cara-cara menangani konflik. Resikonya terlalu berbahaya, terlalu besar. Ya. Tapi kalau memang sudah ada konflik yang terjadi, maka baik secara positif kita memandangnya untuk hadir sebagai, misalnya tadi yang disebut mediator. Kalau orangnya tidak bisa dimediasi, bagaimana Pak? Ya sudah, kita mendoakan. Ini juga penting. Kalau ada orang yang lagi berantem, terus kita damaikan tidak mau, ya sudah, kita damaikan dengan cara kita berdoa. Dan jangan menjauhkan diri dari orang-orang yang lagi berkonflik. Ya. Saya rasa situasi-situasi atau semangat-semangat untuk memberikan solusi, ini yang penting. Ya. Sehingga bagus sekali saudara-saudara
dengan slogan-slogan di sebuah lembaga pegadaian itu ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, itu artinya tidak ada konflik itu saudara. Dia senang itu. Ada masalah tapi diatasinya dengan tanpa masalah. Di gereja juga harusnya begitu saudara. Kalau di gereja tidak ada konflik, wah, pendetanya yang pasti senang. Dan semua orang juga pasti senang. Tapi apa daya saudara, kita masih di dunia, konflik itu masih sering kali terjadi. Pengalaman konflik yang pernah dialami kira-kira apa saudara? Pelajaran apa yang bisa ditarik dari pengalaman itu? Banyak hal pasti. Ya, mulai dari kita kecil dulu, remaja dan seterusnya. Ya, ada misalnya gini, ada 2 orang anak kecil yang sedang jalan bersama menuntun satu sepeda. Lalu di suatu saat, satu tempat, dia harus berbeda pendapat. Karena siapa yang lebih dulu untuk bisa mengendarai sepeda itu. Yang satu berebut, saya yang lebih dulu. Yang satu berebut, saya yang lebih dulu. Tidak bisa, kamu lebih muda. Tidak bisa, saya lebih, dan seterusnya. Apa yang terjadi saudara-saudara dari perebutan sepeda itu? Bisa saja keduanya mental karena saling tarik, kemudian mereka jatuh. Itu gambaran apa? Konflik bisa saja menghancurkan kedua belah pihak tanpa ada yang diuntungkan. Dua-duanya rugi. Tapi konflik juga bisa terus tegang-tegangan begitu lama. Karena apa? Saling tarik-menarik sepeda. Tadi malam itu demo sampai malam sekali ya. Dari pagi sampai malam. Antara polisi dengan yang demo. Ini terus maju mundur. Nggak tahu selesainya jam berapa saudara. Nah, itu bisa begitu. Dia bisa membutuhkan waktu yang lama. Atau ada saja saudara-saudara terjadi si anak kecil tadi karena sudah tidak bisa lagi, akhirnya dia menangis dan dia meninggalkan sepeda dan yang satu anak ini. Sehingga dia tidak peduli lagi, kamu mau naiki sepeda itu atau tidak. Yang penting saya pergi, tapi pergi dengan keadaan nangis. Apa yang terjadi di situ? Ada luka batin, ada kekecewaan, ada kesedihan. Ekses konflik selalu ada, dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Oleh karena itu saudara, mari kita hadir dalam kehidupan kita ini menjadi orang-orang yang memiliki semangat untuk menyelesaikan konflik dengan penuh tanggung jawab. Untuk melakukan rekonsiliasi, melakukan perdamaian ketika terjadi konflik. Dan hadirlah sebagai mediator-mediator yang memang memiliki semangat perdamaian. Lawan dari konflik kan berdamai. Jadi kalau kita tidak berdamai, pasti hidup penuh dengan konflik. Nah, kalau orang yang hanya menyukai konflik, itu tanda-tanda dia tidak lagi sejahtera hidupnya. Karena dia tidak menjadi saksi damai, pembawa damai di dalam dunia ini. Saudara, mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu, berjumpa. Saya senang kalau kita bisa berdiskusi nanti bagaimana mengelola konflik itu. Bagaimana kita harus hadir sebagai pemuda di tengah gereja yang juga berperan aktif untuk terus ya, ketika ada konflik, ada masalah, saudara hadir di mana-mana. Mulai dari diri sendiri, mulai dari persahabatan, dari rumah. Jauhi konflik ya. Bukan berarti menghindari, tetapi jauhi itu dalam arti jangan menjadi orang yang selalu membawa konflik. Tapi lakukanlah segala sesuatu dengan penuh cinta damai. Tuhan memberkati saudara dan Tuhan menyertai saudara. Amin. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan atas sukacita yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Kami bersyukur pada saat ini, di tengah-tengah suasana pandemi, kami masih boleh bersekutu walaupun secara online. Kami bersama-sama ingin berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Ada begitu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini, tolong kuatkanlah kami untuk terus-menerus tetap mendukung dalam doa dan permohonan, agar penyelesaian-penyelesaian konflik yang terjadi dapat dilakukan secara baik dan menimbulkan kesejahteraan bagi banyak orang. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagi pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya yang turut ambil bagian dalam penyelesaian konflik yang meluas di tengah-tengah masyarakat. Pun demikian, persoalan-persoalan pandemi yang belum kunjung usai, kiranya juga Tuhan menolong kami, agar kami tetap bersabar, kuat, dan bisa menjaga diri untuk kami terus-menerus menjaga kesehatan, menjaga relasi dengan baik. Kami juga mendoakan bagi saudara kami yang terkena COVID-19. Tuhan kiranya memberikan kesabaran, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, dan juga semangat hidup agar mereka juga boleh sembuh dan melakukan aktivitas seperti biasa. Kami juga mendoakan untuk kehidupan kami bergereja. Tuhan memberkati para penatua, diaken, dan pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan lainnya, agar dapat menjalankan tugas pelayanan dengan baik, dengan penuh sukacita. Kami mendoakan hamba-Mu, Bapak Pendeta Charlie, Tuhan juga memberkati, agar beliau juga dapat dikuatkan untuk menjadi gembala yang Tuhan pakai di tengah-tengah kehidupan berjemaat di tempat ini. Kami juga mendoakan bagi kehidupan kami, relasi gereja dan masyarakat di sekitar di mana kami berada. Kiranya Tuhan memberkati agar kami juga boleh bersama-sama bersatu hati, membangun kehidupan bermasyarakat dengan semangat toleransi, bergotong royong, saling menguatkan dan saling membantu satu dengan yang lainnya. Ajarlah juga kami Tuhan sebagai generasi muda untuk terus-menerus hadir sebagai agen-agen perdamaian, sehingga di mana ada konflik, biarlah kami juga boleh menjadi mediator, menjadi pendoa, dan menjadi orang-orang yang menyemangati agar persoalan-persoalan atau konflik yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik. Pun demikian terutama Tuhan, berkatilah kehidupan kami dalam sekolah, dalam kuliah, dalam kehidupan keluarga, bersama orang tua dan juga saudara-saudara. Tuhan memberkati pergaulan kami di masa muda, Tuhan juga berkati. Terima kasih ya Bapa, ajarlah kami untuk terus-menerus bersukacita, berpengharapan di dalam Engkau, hidup saling membantu, saling menguatkan, saling menolong. Dan biarlah kami boleh saling menghargai perbedaan pendapat, menghormati pendapat-pendapat yang berbeda dengan kami, dan boleh mencari solusi atau jalan tengah ketika kami mengalami kebuntuan di dalam penyelesaian-penyelesaian perbedaan pendapat. Ajarlah kami memiliki Tuhan kesabaran, berhikmat, dan juga bijaksana di dalam kami memutuskan segala sesuatu. Bapa, kami juga mendoakan orang tua kami. Kami mendoakan seisi rumah tangga kami. Berkatilah ya Bapa, dan biarlah kami juga boleh hidup dalam damai dan sukacita di tengah-tengah keluarga. Di masa-masa pandemi COVID ini juga Tuhan secara khusus pimpinlah kami yang masih belajar dari rumah. Tuhan juga menyertai agar kami juga dapat terus-menerus hidup di dalam kasih sayang Tuhan. Dan kami juga boleh terus-menerus bersukacita, bertekun di dalam doa dan permohonan. Dan kami menjadi anak-anak yang Tuhan pakai untuk menjadi saksi yang nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah syafaat kami yang jauh dari sempurna. Dan kami serahkan syafaat ini hanya ke dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nas persembahan terambil dari Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngegat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngegat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami ucap syukur dan terima kasih atas berkat yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami, melalui setiap usaha dan pekerjaan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini, kami mau memberi persembahan sebagian dari sekian banyak yang Tuhan berikan kepada kami, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada Kristus, yang telah mati dan bangkit kembali untuk menyelamatkan kami. Kami berdoa ya Tuhan, berkatin setiap hati yang memberi persembahan ini. Berkatin setiap tangan yang mengelola persembahan ini. Beri hikmat dan kebijaksanaan takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini boleh melebar kerajaan-Mu. Ajar kami juga Tuhan, mempersembahkan diri kami seutuhnya,
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Demi nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, kiranya kita tetap bersama-sama bertumbuh, membangun komunitas yang baik di dalam Tuhan, serta belajar terus untuk mengendalikan konflik di antara kita. Lalu, menyebarkan kasih dan kebaikan Tuhan ke seluruh dunia. Maka dari itu, sebagai nyanyian pengutusan, marilah kita menyanyikan Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Maka dari itu, marilah kita terus bersemangat dalam menjalani hari-hari kita dan terus berpegang teguh kepada Tuhan. Selamat hari Minggu semuanya. Shalom.